Halo teman-teman, selamat datang di channel Gritoto. Akhirnya kami bisa melakukan tes lengkap dari Toyota Corolla Cross Hybrid. Karena memang kami penasaran banget. Karena kalau kita lihat, ini adalah sistem hybrid dengan mesin terkecilnya Toyota ya. Ini juga bisa dibilang salah satu mesin yang jadi andalan Toyota saat ini karena sudah dipakai juga di beberapa mobilnya Toyota seperti Avanza, lalu juga di Veloz ya kan. Tapi karena ini dia pakai yang teknologi hybrid 2NR VEX gitu ya. Artinya memang dia ada kerjasama dengan motor listrik untuk mendapatkan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Kita sebetulnya penasaran, seefisien apa, seirit apa mobil ini, apakah bisa kira-kira menyamai konsumsi bahan bakar motor gitu ya. Dan seperti apa videonya, ini dia. Oke, sebelumnya saya udah bikin video first impression-nya, first drive-nya bahkan, lalu kita juga pernah ngasih tahu video soal apa sih bedanya antara yang GR Sport dengan yang tipe G gitu ya. Videonya teman-teman bisa lihat di atas. Kita sih penasaran banget seperti apa rasa berkendaranya. Langsung aja kali ya, kita cobain. Yuk! Yes, memang salah satu kelebihan dari Toyota Yaris Cross dibandingkan rival-rivalnya mungkin karena dia bisa dibilang punya teknologi full hybrid. Jadi parallel hybridnya ini bikin konsumsi bahan bakarnya itu bisa dibilang luar biasa gitu ya. Ini juga karena memang Toyota sudah bisa dibilang puluhan tahun menggarap teknologi ini dan hasilnya di mobil-mobil hybrid sekarang itu catatan konsumsi bahan bakarnya itu luar biasa ya. Jadi sekedar info juga, kalau dibandingkan sama hybrid Toyota lainnya, memang Yaris Cross ini sedikit berbeda karena memang secara mesinnya itu dia pakai mesin yang cukup kecil, 1500 cc, pakai mesin 2NR VEX ya. Jadi mesin yang sama dengan mesinnya si Toyota Veloz, tapi dengan teknologi hybridnya ini, dia tenaga mesinnya di sekitar 90 dk dengan torsi 121 Nm. Tapi untuk motor listriknya itu tenaganya 79 dk dengan torsi 141 Nm. Jadi ya, torsi di motor listriknya ini memang sedikit lebih besar dibandingkan mesin bakarnya. Dan kombinasi itu memang membuat konsumsi bahan bakarnya itu luar biasa. Saya surprise banget sama hasilnya. Jadi di rute, nah ini kita ngomongin di rute tol dulu ya. Sekarang kebalikan deh, di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam aja, dia bisa mencatatkan angka 22,1 km per liter. Cuma memang di rute dalam kotanya, ini luar biasa. Bisa dibilang ini salah satu mobil yang cukup irit juga untuk penggunaan rute dalam kotanya. Dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, dia bisa mencatatkan angka 31 km per liter. Luar biasa. Itu udah sama kayak motor di kelas 250 cc. Tadi saya sempat nanya juga sama teman-teman di Otomotif TV, kalau yang konsumsi bahan bakar motor-motor di 130-an tuh motor apa sih? Nah, rata-rata bilangnya motor-motor dengan cc di 250 cc gitu ya. Biasanya kebanyakan motor-motor laki gitu kan. Tapi ya bisa dibilang kita dengan 4 roda, nggak kepanasan ya kan, tapi konsumsi bahan bakar bisa mendekati sama si motor, itu luar biasa banget sih. Ya, ini memang salah satu kelebihan dari teknologi hybrid adalah dia bisa menekan konsumsi bahan bakar dan juga gas buang. Jadi memang kalau sekarang teman-teman di Jabodetabek mungkin kita ada isu soal polusi yang katanya itu juga sumbernya dari kendaraan kebanyakan yang di jalan gitu ya. Dengan kita menggunakan teknologi hybrid, artinya kita bisa menyumbang juga nih, mengurangi polusi udara. Lalu bagaimana dengan akselerasinya? Oke, kami sudah tes juga. Untuk akselerasi dari 0 ke 100 km per jam dia tuntas dalam waktu 11 detik. Jadi ya nggak kenceng-kenceng banget memang, tapi juga nggak yang pelan-pelan banget dibandingkan rival sekelasnya.
Dan kalau di sini kita bisa ngelihat ada beberapa mode berkendara ya. Ada power, ada eco mode juga ya. Tapi kalau di power juga memang ini responsnya enak banget ya. Kita tinggal bejek dikit aja. Oh, langsung kombinasinya antara mesin dan juga motor listriknya dia berbarengan ya. Dan sekedar info juga, jadi memang mobil hybrid ini, terutama Yaris Cross ini, dia punya baterai yang nggak terlalu besar. Meskipun dia sekarang udah pakai lithium ion, tapi kapasitasnya hanya 0,7 kWh. Jadi memang dia seringkali mesinnya menyala untuk mengisi baterainya, karena memang kapasitasnya nggak terlalu besar ya. Tapi juga kemarin pas pengetesan untuk rute dalam kota itu, kami pengetesannya sampai baterainya memang benar-benar full, baru kita ngetes. Dan itu kesempatan untuk si mesin matinya itu jadi lebih lama teman-teman. Itu kenapa konsumsi bahan bakarnya dia bisa irit banget, efisien banget. Dan satu lagi, sebetulnya ada beberapa hal ya, si kondisi baterainya dalam kondisi yang nggak terlalu penuh, ini kita akan sulit masuk ke mode EV. Misalnya sekarang, ini kondisi baterai ada di setengah, ini ada 8 bar, tapi sekarang ada di 4 bar. Ini kan ada mode EV ya, tuh. Dia nggak akan bisa tuh. Kalau baterai 4 aja dia belum mau untuk masuk ke mode EV. Jadi kalau mode EV ini, itu benar-benar kita dijalankan hanya dengan si motor listriknya aja, sementara mesinnya itu nggak akan nyala. Tapi ya itu tadi, ada konsekuensinya ketika si baterainya dia nggak ada dalam kondisi yang penuh, itu akan sulit tercapai dengan mode EV. Oh, sama satu lagi teman-teman, jadi kalau misalnya dalam kondisi stop and go gitu ya, ketika stop and go itu kan kemacetan misalnya, nah kita seringkali kan biasanya kalau di mobil-mobil lain, ya udah karena berhentinya cukup lama, kita pindahin ke netral gitu ya. Ini kita akan ngerasain seperti apa nanti. Nah jadi kemarin itu sempat juga kita coba, misalnya kayak gini ya, kita berhenti, lalu transmisi kita bedain ke netral. Nah, ketika baterainya nanti lama-lama kan habis ya, untuk dipakai untuk kelistrikan, segala macam. Dan nanti itu dia akan ada informasi atau peringatan di MID-nya, jangan di posisi netral. Jadi harus dipindahin ke posisi lain, misalnya ke D atau ke P. Jadi kalau di kondisi netral, ternyata dia nggak mau ngecas si baterainya teman-teman. Gitu. Jadi memang harus dipindahin ke P atau di D. Sebetulnya karena ini memang sudah ada auto hold dan parking brake elektrik kan, ketika misalnya kondisi macet ya udah sebetulnya tetap di D nggak apa-apa, lalu kita aktifkan auto hold sehingga dia bisa nahan dan kita bisa ngelepas si kaki dari pedal rem supaya nggak pegel gitu ya. Ini kondisi baterainya sebetulnya agak lumayan besar, agak tinggi ya di 4 bar, jadi dia nggak ada notifikasi, tapi nanti kita tunjukin notifikasinya seperti apa. Gitu. Jadi ya memang kalau di kondisi berhenti, sebisa mungkin jangan di posisi N untuk transmisinya. Lanjut lagi soal fitur-fiturnya teman-teman. Jadi betul banget dia sudah dilengkapi dengan fitur dari Toyota Safety Sense. Jadi ada beberapa fitur seperti forward collision system, lalu ada lane departure warning gitu ya. Ini memang cukup lengkap juga untuk yang di Yaris Cross ini, bahkan ada blind spot monitoring tuh. Kita bisa ngelihat di situ ada di spion ada indikator yang nyala, tapi kalau kita send, nah dia ada peringatan tuh, ada bunyi bip 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 dilengkapi dengan indikator yang berkedip gitu ya. Udah gitu juga soal rear cross traffic alert, jadi nggak cuma untuk di sambil jalan aja, tapi ketika kita mau mundur, misalnya ada kendaraan yang melintas di belakang, dia akan ada informasinya berupa indikator dan juga bunyi-bunyian. Lalu dia adaptive cruise control sudah ada ya, kita bisa aktifin aja, misalnya kita set. Nah ini udah kita set di MID. Nah ini karena posisi depan kita ada kendaraan, jadi dia konstan mengikuti, cuma emang agak ngerem, agak nahan gitu, yang nggak terlalu smooth. Nah tuh ngerem lagi, padahal kondisinya masih jauh. Kita malah justru takut ditabrak dari belakang tuh.
gitu. Jadi ya kalau kita ngelihat mungkin dibanding sama rival-rivalnya sudah ada juga kayak Alves gitu ya, dia cukup smooth tuh. Cuma memang kalau untuk forward collisionnya itu sistemnya, jadi kalau di Alves itu memang cukup sensitif ya, motor aja dia langsung kebaca gitu. Ketika di Yaris Cross ini tadi udah nyobain juga, kira-kira kita mau mendekat ke motor aja dia belum ada alertnya sedikit pun tuh, apalagi reaksi dari pengereman, alertnya aja belum keluar. Mungkin dia perlu objek yang lebih besar seperti mobil atau truk gitu ya. Ya jadi semoga teman-teman bisa tetap waspada, karena memang fungsi dari Toyota Safety Sense atau ADAS lah di semua merek itu fungsinya sifatnya itu ngebantu si pengemudi untuk minimalisir gejala kecelakaan. Kalau pengemudinya nggak awas, ya ini cuma bisa ngebantu aja sebetulnya gitu untuk minimalisir, tapi tanggung jawab tetap ada di pengemudi. Nah, sebelumnya juga saya kan pernah nyobain Toyota Yaris Cross ini di TDE ya, Toyota Driving Experience. Jadi di sana tuh ada kayak semacam gundukan gitu ya, seperti polisi tidur yang rapat-rapat gitu. Memang berasanya sih cukup nikmat kalau jalan pelan gitu ya. Tapi ternyata setelah kita nyobain beberapa hari gitu, ternyata suspensinya nggak yang seempuk-empuk itu gitu ya. Bisa jadi juga karena bannya. Tapi ketika misalnya kita kena speed trap yang cukup tinggi, itu bantingannya tuh lumayan kaku sih, lumayan keras gitu. Dan kalau kita ajak manuver juga, ini masih cukup enak ya. Kita misalnya kayak gini. Masih enak ya, tapi kalau dibandingkan sama Chery Omoda 5 gitu, ini masih kalah kaku sih dibandingkan itu ya. Tapi kalau dibanding sama HR-V mungkin karakter suspensinya mirip-mirip. Tapi kalau soal kelembutan, kalau saya sih masih megang Hyundai Creta ya. Gitu. Jadi ini ada di kelas menengah lah, bisa dibilang moderat ya antara bantingan suspensi dan handlingnya. Luar biasa ya. Jadi memang ini bisa dibilang mobil yang paling irit yang pernah kami tes teman-teman. Jadi konsumsi bahan bakar luar biasa. Saya kemarin sempat nanya ke teman-teman di Otomotif TV, memang catatan konsumsi bahan bakarnya di rute dalam kotanya ini bisa sama motor di kelas 250 cc. Jadi konsumsi bahan bakar di rute dalam kota bisa sampai 31 km per liter. Itu sih udah irit banget ya. Asli irit banget. Dan ya ini salah satu mobil yang bisa jadi alternatif juga buat teman-teman mungkin yang lagi cari SUV dengan 5 penumpang gitu ya. Ini iritnya dapat, lalu secara fitur juga dia karena sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense gitu misalnya, dan fitur Toyota Safety Sense juga cukup lengkap. Lalu ada beberapa fitur-fitur tambahan lagi, misalnya dia sudah Android Auto, Apple CarPlay, lalu juga sudah wireless charger, ada untuk ngecas smartphone gitu ya. Udah gitu, dia juga kalau secara tampilan, desainnya gitu juga yang masih aman banget. Bahkan beberapa orang mungkin suka banget nih sama tampilan desainnya gitu ya. Dan soal harga juga ternyata masih masuk akal loh, di 440 jutaan. Artinya kalau dibandingkan sama rival-rivalnya, mungkin kalau di Honda HR-V yang SE itu mungkin ada di sekitar 416-an, tapi kan dia belum hybrid. Atau kalau dibandingkan sama yang HR-V RS-nya gitu yang udah sampai 500 jutaan, bahkan ini masih di bawahnya. Jadi memang kalau bicara soal harga, saya ngerasanya nih mobil masih masuk akal sih. Kalau menurut teman-teman gimana? Tolong sampaikan di kolom komen ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya mau nyobain lagi, asik banget.